Saya benar-benar menginginkan trofi seperti apa yang dialami oleh pemain sekarang ini. Saya ingin menjadi bagian juara dari tim ini. Kenapa Persib dan Dewa ranking 1, ranking 2? Kalau Persija pun ranking 2, ya pasti diundang gitu. Jadi kalau kita cerita tentang juara, memang nggak gampang. Bobotoh semakin dibuat penasaran dengan bursa transfer Persib Bandung di musim ini. Diketahui hanya Sadir Ramdhani yang udah beneran deal berseragam biru untuk musim baru. Waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, para bobotoh dibuat menunggu peresmian pemain baru Persib Bandung. Mungkin lagu yang cocok untuk didengar lagu dari Batas Senja yang berjudul Kita Usahakan Lagi. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan, pemain baru akan diresmikan. Tapi gak usah khawatir, Deputi CEO of Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan beberapa waktu lalu membocorkan bahwa Pangeran Biru sudah berhasil menggait beberapa pemain untuk menambal slot yang ditinggalkan oleh pemain yang meninggalkan Persib. Bahkan tak tanggung-tanggung Aditya mengatakan jika Persib akan mengumumkan 12 pemain sebelum 30 Juni ini. Siap-siap mengucapkan wilujeng sumping untuk beberapa pemain ini ya Bobotoh. Dilansir dari unggahan story Instagram @stay_persib, mereka mengabarkan akan ada 7 pemain yang akan diresmikan Persib Bandung dalam waktu dekat ini. Dari 7 pemain yang dikabarkan deal ke Persib Bandung, 4 diantaranya berasal dari Brazil. Sedangkan 2 lainnya lokal, serta 1 sisanya dari Argentina. Lantas siapa saja sosok pemain yang dirumorkan kuat ke Persib Bandung? Berikut update transfernya. Pertama, ada nama lokal yakni Hamrah Hehanussa. Sosok berusia 25 tahun itu merupakan adik bintang Persib Bandung Rizaldi Hehanussa. Apabila Hamrah resmi gabung dengan tim, otomatis bakal bermain dengan sang kakak. Menurut data Transfermarkt, rumor kedatangan Hamrah Hehanussa sudah mencapai 72%. Nama lokal selanjutnya ialah Alfeandra Dewangga. Sang pemain memang sudah lama dirumorkan akan bergabung dengan Persib. Bahkan menurut data dari Transfermarkt, kepindahan sang pemain ke Persib Bandung sudah sampai 63%. Lalu ketiga, ada nama Brazil yang sudah dikabarkan di lama yakni Berguinho. Gelandang Brazil ini sudah tak memiliki kontrak bersama Borneo FC dan juga dikabarkan sudah berada di Bandung beberapa waktu lalu. Selanjutnya, William Barros, penyerang gaya asal Brazil yang pernah tercatat sebagai pemain klub asal Kuwait Al-Fahal SC dan kontraknya berakhir pada 30 Mei 2025. Bintang Brazil selanjutnya ialah William Marcilio yang berposisi sebagai gelandang serang. Usai resmi out dari Arema, pemain ini secara terang-terangan memberi kode jika ia akan bergabung dengan Persib Bandung. Nama akhir dari Brazil yang digadang akan mengisi slot tempat yang ditinggalkan di Kuipers juga santer dikabarkan resmi bergabung dengan Persib. Dan nama terakhir yang dikabarkan sudah deal dengan Persib ialah gelandang asal Argentina, Luciano Goycochea. Persib Bandung memiliki peluang besar untuk amankan tanda tangan Luciano Goycochea karena statusnya yang resmi tanpa klub. Di mana Luciano Goycochea sudah resmi umumkan diri pamit dari klub Liga Super Malaysia Perak FC beberapa waktu lalu. Berbicara mengenai pemain baru, Sadir Ramdhani kini mengungkapkan bahwa dirinya sudah gak sabar lagi untuk cepat-cepat berlatih dengan skuad Pang Bandung. Diketahui memang Sadil masih menjadi pemain satu-satunya yang sudah diumumkan Persib Bandung. Ia pun dipastikan akan mengikuti turnamen Piala Presiden 2025 bersama klub barunya itu. Saat ini, Sadil masih harus sabar menunggu aktivitas bersama Persib hingga 2 pekan ke depan. Sebab Persib baru akan resmi memulai latihan pada 30 Juni mendatang. Sadil sendiri mengisi hari-harinya saat tetap dengan berlatih, contohnya melakukan lari pagi selama 90 menit. Ia hendak menjaga sentuhannya. Kans bergabung ke Persib merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan Sadil. Tawaran yang datang dari juara Liga 2 musim terakhir itu begitu menggoda Sadil yang harus mengakhiri petualangan 4 tahunnya di Malaysia. Saya benar-benar menginginkan trofi seperti apa yang dialami oleh pemain sekarang ini. Saya ingin menjadi bagian juara dari tim ini. Makanya saya termotivasi dengan tim ini. Sadil pun sangat termotivasi dengan dukungan Bobotoh yang fanatik ini, sehingga ia akan bermain semaksimal mungkin.
Di tengah eksodus pemain di Persib Bandung, Bobotoh menaruh harapan besar agar pelatih Bojan Hondak tak ikut meninggalkan klub. Tantangan usai meraih gelar juara Liga 1 secara back-to-back terasa lebih berat bagi Persib. Hondak adalah sosok kunci di balik kesuksesan Persib 2 musim terakhir. Dia adalah juru taktik yang telah memecahkan banyak rekor di klub beralias Maung Bandung. Maka tak heran para bobotoh bakal sangat ketakutan jika Persib juga kehilangan Hondak. Maung Bandung yang tengah melakukan perombakan kekuatan dikhawatirkan melaju tanpa poros dan fondasi. Pelatih asal Kroasia itu masih punya kontrak 1 musim lagi bersama Persib hingga 2026. Ia diharapkan ia bisa lebih lama tinggal menjadi legenda hidup klub. Hondak lalu memberikan respon dan sudut pandang sesuai pengalamannya. Semua pelatih disebutnya akan merasakan hal serupa saat mereka bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Pada suatu waktu, mungkin Hondak akan mengalami fase sulit di mana Persib tak bisa menang atau terus menerima hasil minor. Saat fase itu dihadapi, terasa alami apabila desakan-desakan agar ia angkat kaki dari klub bermunculan. Menurut Hondak, itulah resiko dari pekerjaannya yang harus dihadapi. 1 musim tersisa di kontrak, Hondak akan bekerja maksimal untuk Persib, membangun ulang kekuatan dan mencoba mempertahankan gelar juara. Manajemen klub sepakat dengannya untuk segera melakukan regenerasi pemain, karena faktanya saat juara musim lalu Persib adalah skuad tertua. Di samping itu, demi mempersiapkan tim dengan matang untuk musim depan, Aditya Putra Herawan buka suara. Menurutnya, Piala Presiden merupakan kesempatan penting untuk mengukur kedalaman skuad sekaligus mengevaluasi dinamika tim. Turnamen ini kami jadikan sebagai ajang pematangan taktik, adaptasi pemain baru, dan penyesuaian ritme jelang kompetisi resmi. Jelas Aditya. Yang menarik dalam pernyataannya itu, ia sempat menyinggung ada pemain baru yang akan dimainkan agar bisa beradaptasi dengan tim. Secara tidak langsung, manajemen Persib memang akan memperkenalkan pemain baru yang masih dirahasiakan. Sabar ya Bobotoh, kita tunggu siapa aja yang bakalan dikenalkan ke publik. Di samping itu, Persib memang tidak menjadikan Piala Presiden sebagai prioritas utama, namun Adit menegaskan Beckham Putra dan kawan-kawan akan tampil maksimal dan tetap kompetitif. Alasan utamanya adalah untuk menghindarkan para pemain dari cedera, mengingat kondisi musim lalu di mana para penggawa Persib banyak yang bergantian cedera sejak awal musim. Dari semua keluh kesah yang dirasakan oleh Bobotoh, ternyata masih ada yang lebih nelangsa, yakni sang rival abadi Persija Jakarta. Ya, klub berjuluk Macan Kemayoran ini memang tak diikutsertakan PSSI untuk berlaga di turnamen Piala Presiden 2025. Hal itu pun menjadikan Persija kepanasan karena hanya menjadi penonton saja di turnamen kali ini. Padahal di Piala Presiden edisi sebelumnya, Persija turut berpartisipasi di turnamen pramusim sebelum Liga 1 bergulir. Hal ini beda dengan nasib dengan klub Liga 1 seperti Persib dan Arema FC. Usut punya usut, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memiliki kriteria sendiri untuk tim peserta di Piala Presiden 2025. Menurutnya, hanya tim-tim terbaik saja yang patut berlaga di turnamen ini, termasuk 2 klub asal luar negeri, Port FC dan Oxford United. Diundang tadi ada kriterianya. Nah, kebetulan kategorinya tadi jelas. Kenapa Persib dan Dewa ranking 1, ranking 2? Kalau Persija pun ranking 2, ya pasti diundang. Jadi kita tidak ada pilih-pilih karena apa dan kenapa, tapi ini bagian tadi penilaian yang kita... Dalam kesempatan ini, pria berusia 55 tahun tersebut menegaskan bahwa ia tak membedakan tim lain. Namun menurutnya ini liga profesional, sehingga tak ada yang dibedakan dan sesuai dengan penilaian yang ditetapkan.